Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar terkait qalbu, terkait hati. Bab berikutnya, babu zikri riya wa sum'ah. Bab tentang riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya dan as-sum'ah. Riya diambil dari ro'a yura'i mura'at. Riya maknanya memperlihatkan amal saleh agar dipuji, jadi dia terkait dengan penglihatan, terkait dengan indera penglihatan. Al-Ghazali berkata tentang riya, dia mengatakan talabul manzilah fi qulubin nas bi ayyuriyahumul khisal al-mahmudah. Kata Al-Ghazali, riya adalah mencari kedudukan di hati manusia, dengan memperlihatkan sifat-sifat yang mulia, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sifat-sifat yang mulia. Jadi talabul manzilah fi qulubin nas, ya. Adapun sum'ah, dia adalah memperdengarkan amal soleh, menceritakan atau memperdengarkan amal solehnya. Sama, itu agar dipuji, bedanya riya dengan sum'ah. Riya dia terkait dengan penglihatan, adapun sum'ah terkait dengan indera pendengaran, ya, indera pendengaran. Al-Iz bin Abdissalam mengatakan bahwasanya riya terjadi bersamaan dengan amal, adapun sum'ah terjadi setelah amal. Ini Al-Iz bin Abdissalam, dia mengatakan adapun sum'ah an yukhfiya al-amal lillah thumma yuhadditha bihin nas. Jadi tadinya dia beramal dengan ikhlas kepada Allah, kemudian dia ceritakan kepada manusia. Maka sum'ah ini bisa terjadi setelah amal selesai. Amal selesai itu dia cerita-cerita. Bisa jadi amalnya ikhlas, kemudian dia cerita-cerita. Buat apa dia cerita? Supaya diakui, supaya dihormati, supaya disanjung, ya. Sanjung. Saya bacakan perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan, yang perkataan beliau sangat indah tentang riya dan sum'ah, ya. Beliau berkata, wa min dzalika, di antaranya, an yatasaddara ahadun lil wa'dhi aw al khitabah fayuzawwiq kalamahu wa ya'ti bi funil balaghah hatta yuthna alaihi. Itu salah seorang maju untuk memberi nasihat atau untuk khutbah, untuk memberi ceramah, kemudian dia indah-indahkan perkataannya, dia datangkan berbagai macam metode-metode balaghah, itu bahasa Arabnya indah, hatta yuthna alaihi. Tujuannya adalah untuk dipuji. Itu dia hias kalam, perkataannya, dia datang dengan ilmu-ilmu balaghah, orang kalau dengar indah, itu bagus, cuma niat dia adalah untuk dipuji, maka itu contoh riya. Au yusalli an-nawafil wa yatasaddaq wa ghayra dhalika min a'mal at-ta'at wa juhil bir wa huwa yuhibbu an yattali alaihi an-nas wa yuthnu alaihi. Atau dia salat sunnah dan dia bersedekah, atau dia melakukan amalan-amalan ketaatan yang lainnya,
atau kebajikan-kebajikan yang lain, dan dia ingin orang-orang melihat apa yang dia lakukan. Dia ingin orang-orang tahu apa yang dia lakukan dan memujinya. Itulah riya dan sum'ah. Fa idza ahabba an yattali' alaihi an-nas wa yuthnu ala 'amalihi faqad dakhala fi bab ar-riya' alladhi yuhbitu al-'amal. Jika dia suka orang-orang melihat atau mengetahui amalnya dan ingin orang-orang memujinya, maka sungguh dia telah masuk dalam pintu riya yang menggugurkan amalnya. Jadi kapan seorang ingin orang lain tahu amal solehnya, maka itulah apa? Riya. Karena dia adalah memperlihatkan amal soleh supaya dipuji. Kapan dia senang orang-orang ingin agar orang melihat amal solehnya, maka dia telah terjerumus dalam riya dan amalnya gugur. Kemudian dia berkata, wa minas sum'ah an yajharu bidzikri aw bitilawatil Qur'an. Di antara bentuk sum'ah itu memperdengarkan amal saleh. Ini kalau saya Shalih Fauzan, beliau membahas sum'ah. Jadi ada amal yang memang sejak awalnya terkait dengan pendengaran, seperti tilawah, zikir. Ya, ada amal yang awalnya terkait dengan tidak ada suara, seperti orang sedekah tanpa suara, tapi kemudian dia ceritakan, di sum'ahnya belakangan. Tapi ada yang amal sejak awal sudah sum'ah, seperti memperdengarkan amal soleh. Contohnya dia sengaja keras berzikir, atau sengaja keras baca Al-Quran, wa yuhassina sautahu fiha, kemudian dia indah-indahkan suaranya ketika bertilawah, min ajli an yamdahahu nas, agar orang-orang memujinya, wa yuthnu alaihi, dan orang menyanjungnya, wa yajtami'u haulahu, agar orang-orang berkumpul di sekitarnya, tujuannya itu, wa yusallu khalfahu, dan agar jamaah banyak salat di belakangnya. Ini ngeri imam-imamnya, indah-indahkan salatnya supaya orang banyak salat di belakangnya. Fahadha wa nahwuhu innama habatat a'maluhum bisababi hirsihim ala jalbil madih lahum. Ini dan yang semisalnya ini, maka amal mereka akan gugur dengan sebab mereka semangat agar dipuji, wa thana'in nas alaihim, dan agar mereka dapat sanjungan, wa ijabihim bima yasduru anhum min a'malin lam takun khalisatan liwajhillahi ta'ala, dan agar orang-orang takjub dengan apa yang mereka lakukan, amal-amal soleh yang sebenarnya amal soleh tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alal insani an yakhafa wa yahdhara min ar-riya' wa sum'ah, maka hendaknya seorang waspada dan takut dengan riya dan sum'ah. Wa an yukhlisa fi a'malihi wa aqwalihi litakuna liwajhi Allah azza wa jalla, dan agar mengikhlaskan amalnya dan perkataannya, semua itu karena mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita tahu bahwasanya sum'ah bisa terjadi setelah amal selesai, itu jika amalnya terkait dengan penglihatan. Sebagaimana perkataan Ibn Al-Iz bin Abdus Salam. Adapun bisa terjadi bersama amal jika amalnya terkait dengan apa? Pendengaran. Dengan pendengaran seperti tadi baca Quran, jadi imam dan lain-lainnya. Ibnu Hubairah dalam kitabnya Ifsah mengingatkan bahwasanya bukan termasuk riya jika seorang beramal soleh niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dia tidak niat untuk agar disanjung oleh orang. Tetapi ketika ada yang tahu dia melakukan, kemudian orang memujinya, dan itu bukan yang dia cari, maka ini bukan termasuk apa? Riya, ya. Ada yang lihat kemudian timbul senang, ya, maka ini bukan riya. Jadi riya itu adalah niat awal, ya, untuk agar dia memperlihatkan amal solehnya agar dipuji. Baik, di sini Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil. Yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada."
Siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu berharap untuk berjumpa dengan Allah, berharap untuk melihat wajah Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaknya mengerjakan amal saleh. Itu amal saleh yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan amal yang diada-adakan, amal yang dibuat-buat, amal hasil kreasi sendiri, tidak. Yang pertama, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik atau mensekutukan dalam ibadahnya, mensekutukan Allah dengan siapapun. Jangan mensekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadahnya. Ini di antara dalil dia harus ikhlas kepada Allah. Jangan dia mensekutukan Allah dengan manusia. Dia berharap ganjaran dari Allah, tapi dia juga berharap sanjungan manusia. Dengan demikian dia telah mensekutukan Allah dengan manusia. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya riya dan sum'ah adalah dosa yang menjangkiti orang-orang salihin, ya. Adapun para pelaku maksiat, mereka tidak terjangkiti riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah itu dosa yang menjangkiti orang-orang saleh, yang memiliki amal saleh, yang bersedekah, yang berdakwah, yang ahli baca Quran. Mereka ini yang rawan terkena riya. Oleh karena seorang yang beramal saleh waspada, berusaha untuk berjuang melawan riya, karena riya kapan-kapan saja bisa menjangkiti. Ketika menjangkiti, hendaknya dia lawan, dia usir, dan itu perjuangan tiada hentinya. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, ma alajtu ala syai'in ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah berjuang untuk menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Kenapa? Karena niatku suka berubah-ubah, Ada seorang ahli hadis, ketika dia menyampaikan hadis, dia berkata, rubba haditsin wahidin yahtaju ila niyyat. Ternyata satu hadis aja terkadang membutuhkan beberapa niat. Artinya dia terkadang menyampaikan awal hadis, dia ikhlas. Di tengah hadis dia terpukau dengan dirinya atau takjub dengan hadirnya banyak orang, maka berubahlah niat. Maka untuk menyampaikan satu hadis yang panjang, dia butuh memperbaiki niat berulang-ulang. Artinya bagaimana para salihin dahulu mereka berjuang untuk melawan riya. Makanya tidak ada yang mengerti tentang bahaya riya kecuali orang-orang yang ikhlas, yang perhatian dengan niatnya. Maka dia selalu mengorek-ngorek niatnya, selalu mengawasi niatnya jangan sampai riya. Karena kapan seorang riya, Allah Maha tahu. Meskipun riya tersebut tersembunyikan dalam relung hati yang paling dalam, Allah tahu. Maka ketika itu amalnya akan gugur. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum min fitnatil masih dajjal. Ketika para sahabat sedang ngobrol tentang Dajjal, bahaya Dajjal, maka Nabi berkata, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal? Sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah SAW, itu riya, syirku sarair atau asyirkun khafi, syirik yang khafi, yang samar. Kemudian Rasulullah memberi contoh, yakumul rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajulin ilaihi. Seorang berdiri, kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang yang sedang melihat dia salat. Kenapa riya lebih bahaya daripada Dajjal? Dari dua sisi. Sisi pertama, karena Dajjal hanya muncul di akhir zaman. Maka tidak perlu khawatir orang-orang yang tidak bertemu dengan akhir zaman. Adapun riya muncul bisa setiap saat, kapan saja. Seorang selamat hari ini, besok bisa kena riya. Besok selamat, lusanya bisa kena riya. Yang kedua, dari sisi kalau Dajjal, orang beriman insya Allah selamat. Allah akan menjadikan orang beriman, baik yang bisa membaca maupun tuna aksara, akan bisa melihat bahwasanya di Dajjal tulisan kafara. Tulisan apa? Kafara, kafir. Bisa membacanya orang yang bisa baca tulis maupun tidak bisa baca tulis. Maka orang mukmin insya Allah selamat. Tapi kalau riya justru menyerang orang-orang yang ahli ibadah, yang punya potensi untuk apa? Mengabarkan amal solehnya. Kemudian Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalil berikutnya. Beliau berkata, an Jundub bin Abdullah, dari Jundub bin Abdullah
radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma Allahu bih, siapa yang memperdengarkan amal solehnya, itu cerita-cerita amal solehnya, samma Allahu bih, maka Allah akan memperdengarkan keburukannya pada hari kiamat. Itu Allah akan membongkar keburukannya pada hari kiamat kelak. Wa man yura'i, siapa yang memperlihatkan amal solehnya, yura'illahu bih, maka Allah akan memperlihatkan keburukannya pada hari kiamat kelak. Akhrajahu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini, ya, man samma Allahu bih, siapa yang memperdengarkan ceritanya, itu disebut dengan tasmi' atau sum'ah, cerita. Maka atau memperlihatkan amalnya, maka dengan niat, ingat ya, ada tujuannya agar tolabul manzilah, agar diakui, mencari kedudukan dirinya di hati manusia. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diakui, ingin dihormati, ingin diketahui, ingin diakui. Ini semua sama maknanya. Itu tolabul manzilah, kata Al-Ghazali rahimahullah, mencari kedudukan di hati masyarakat. Maka dia cerita. Siapa yang melakukannya, maka Allah akan bongkar pada hari kiamat kelak. Hadis ini disebut oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dia tafsirkan dengan, kalau tidak salah, 7 tafsiran. Di antaranya, man samma Allahu bih, yaitu Allah akan bongkar hakikat dirinya selama ini. Allah akan bongkar hakikat dirinya selama ini, yaitu orang-orang menyangka dia saleh, orang-orang menyangka dia ahli ibadah, ternyata dia riya. Allah akan mempermalukan dia pada hari kiamat kelak. Dan ini didukung dengan hadis yang lain riwayat Al-Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, beliau berkata, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Maka Rasulullah berkata, ar-riya, riya. Rasulullah berbicara kepada para sahabat, aku khawatir menimpa kalian apa? Riya. Karena para sahabat orang soleh. Ini penyakit yang dikhawatirkan menimpa orang soleh. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah riya. Apa itu syirik kecil? Apa itu syirik kecil? Kata Nabi, ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla hina yujazan nas. Allah berkata ketika orang-orang diberikan balasan pada hari kiamat kelak, Allah berkata kepada orang-orang yang riya, yang dulu di dunia mungkin rajin ibadah, rajin sholat, rajin bersedekah, rajin dakwah, ya, panitia pengajian, ustaz, tapi niatnya karena riya, kata Allah, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kalau mau cari balasan, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian riya kepada mereka, ingin mencari sanjungan mereka dan pengakuan mereka. Hal tajiduna indahum jazaan, apa kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Jawabnya tidak. Kalau kau selama ini di dunia mencari pengakuan dari misalnya pejabat, mencari pengakuan dari tokoh masyarakat, mencari pengakuan dari masyarakat, sana cari pahala dari mereka. Tidak ada yang bisa beri balasan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dipermalukan ketika mereka ingin dapat ganjaran, Allah permalukan. Kata Allah, pergi sana, kalian dulu kan riya, maka cari pahala sama mereka. Yang dulu cari muka sama pejabat, sana pergi ke pejabat itu, cari muka, cari pahala. Iya, kalau pejabatnya di surga, kalau pejabatnya di neraka, gimana mau cari? Nggak akan dapat ganjaran sama sekali. Ini tafsiran pertama, yaitu Allah permalukan mereka, manusia yang selama ini melihat mereka disangka ikhlas, maka Allah bongkar pada hari tersebut. Yang kedua, yaitu Allah mempermainkan mereka, ya. Maka pada hari kiamat kelak, ketika mereka akan diberi balasan, maka Allah perlihatkan salat balasannya ini, dakwah balasannya ini, sedekah balasannya ini, Allah perlihatkan. Dan mereka sudah senang, begitu gembira dengan ganjaran-ganjaran tersebut, tiba-tiba Allah hancurkan. Allah jadikan haba'an manthura, sehingga mereka sangat kecewa, sangat sedih karena sudah terlihat pahala-pahalanya, tahu-tahu Allah hancurkan. Kenapa? Karena selama ini mereka riya dan sum'ah. Makanya Allah gambarkan tentang riya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, la ayyuhalladzina amanu tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas.
Wahai orang beriman, janganlah kalian batalkan amal soleh kalian, sedekah kalian dengan alman wal adha, yaitu ngungkit-ngungkit. Karena kalau kalian mengungkit-ngungkit, sedekah kalian akan batal, sebagaimana batalnya orang yang infak karena riya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, berarti orang yang berinfak karena riya. Di antara amal yang potensi besar untuk riya, sedekah. Makanya Allah sebutkan secara spesifik. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak karena riya. Kemudian kata Allah, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaan orang yang riya itu seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah yang subur. Orang kalau melihat ada tanah yang subur, orang lihat, maka semua orang menyangka apapun yang diletakkan di atas tanah tersebut akan menumbuhkan hasil yang indah. Taruh biji apapun akan tumbuh karena tanahnya subur. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Ternyata tanah tersebut di atas batu yang licin, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Tiba-tiba ada hujan yang keras kemudian menghilangkan tanah tersebut sehingga tinggal batu yang licin tersebut, tidak ada sebutir tanah sedikit pun. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dan mereka tidak mampu mendapatkan sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan. Bayangkan. Nah, orang yang riya, dia menipu manusia. Ketika dia berdakwah, ketika dia bersedekah, ketika dia sholat, ketika jadi imam, ketika dia ngajarin Quran, semua orang yang melihatnya, ini orang ikhlas, amalnya diterima oleh Allah. Seperti orang yang terpedaya ketika melihat tanah yang subur. Apapun yang ditanam oleh tanah tersebut akan tumbuh subur, menghasilkan hasil yang indah. Ternyata tanah tersebut fata morgana. Ternyata dia di atas batu. Begitu terkena air, tanah tersebut semuanya hilang. Jadi orang terpedaya. Maka demikian orang yang riya, ya, dia memperdaya manusia. Seakan-akan dia tunjukkan dia adalah ahli ibadah yang ikhlas, ternyata manusia tertipu. Dia menampakkan seakan-akan dia ahli dakwah yang ikhlas, ternyata dia membohongi masyarakat. Ya. Dan Allah berkata, fatarakahu salda, maka kemudian setelah ditimpa dengan hujan deras, satu butir tanah yang subur pun itu hilang sama sekali, tinggal batu yang licin. Batu mau ditanam nggak bisa, batu mau ditanam nggak bisa, nggak ada faedahnya. Demikian gambaran bagaimana amal soleh yang dibangun di atas riya hilang sehilang-hilangnya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak mampu untuk mendapatkan sedikit pun dari apa yang mereka kerjakan, tidak ada sama sekali. Artinya seorang kalau bersedekah 1 miliar, ternyata dia riya, dia tidak bisa dapat meskipun cuma 100.000 dari 1 miliar tersebut. Hilang total, habis. Tidak tersisa satu butir pun di atas batu yang licin tersebut. Maka ini tentu menjadikan orang waspada, karena selama ini al-jaza' min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan. Selama ini dia menipu masyarakat dengan memperlihatkan seakan-akan dia ikhlas, ternyata dia membohongi masyarakat. Allah akan bongkar hakikatnya pada hari kiamat kelak. Qila, kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, makna dari man samma Allahu bih, siapa yang memperdengarkan amalnya maka Allah akan memperdengarkan dia, maksudnya ai fadhahu yaumal qiyamah, Allah akan membongkar hakikatnya pada hari kiamat, mempermalukan dia di hadapan masyarakat, di hadapan khalayak. Ini dibongkar di hadapan khalayak, ya. Dibongkar di hadapan murid-muridnya, dibongkar di hadapan tetangga-tetangganya, dibongkar di hadapan orang-orang yang pendukungnya, mencintainya, followernya, Allah akan bongkar. Wa makna man yura'i, dan makna siapa yang memperlihatkan, ay man adharul amal salih linnas liya'zuma indahum, yaitu siapa yang menampakkan amal soleh di hadapan manusia agar dia agung di hadapan, di sisi mereka. Yura'i bihillah, maka Allah akan memperlihatkan juga, maksudnya maknahu, qila maknahu idharu sariratihi linnas, itu Allah akan membongkar hakikat hatinya kepada manusia. Intinya mereka dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Baik, hadis berikutnya, walahuma an Ibnu Umar qala, dan juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, dari Umar radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan tergantung apa? Niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan bagi
Setiap orang apa yang dia niatkan. Perhatikan sini, Rasulullah berkata bagi setiap orang apa yang dia niatkan, bukan apa yang dia amalkan. Karena yang dia amalkan amal soleh. Tapi yang jadi masalah, ada apa di balik amal tersebut? Apa niat yang memotivasi dia untuk beramal soleh tersebut? Nah, Allah memberi balasan sesuai dengan apa? Niatnya. Mikirnya terkadang suatu amal kelihatan besar, hebat, tapi motivasinya, amalnya, niatnya bermasalah, maka pahalanya kecil. Dan sebaliknya terkadang amal soleh tersebut kelihatannya sepele, tetapi niat yang memotivasinya sangat besar, maka menjadi besar. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, rubba amalin saghirin tu'adzimuhun niyyah. Betapa banyak amal yang kecil, kelihatannya kecil tapi jadi besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabir tusaggiruhun niyyah. Dan betapa banyak amalan besar namun jadi kecil, jadi kerdil karena niatnya yang mempengaruhinya. Tapi di sini perhatikan, kata Nabi SAW, innamal a'mal bin niyat. Sungguhnya amalan-amalan. Ini umum ya, ini umum. Semua amalan pasti ada niatnya. Berbicara, ya, berbuat, ya. Oleh karenanya apapun yang kita bicarakan, kalau sekarang juga termasuk apa? Menulis. Ini semua amal, semua amal. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tulis. Maka seorang perhatikan ketika dia ingin mengupload suatu status terkait dengan ibadah, dia coba perhatikan niatnya apa dia upload. Dirinya sedang umrah, dirinya sedang tawaf misalnya, niatnya apa ini? Sedang menuntut ilmu misalnya, ini amal soleh, atau sedang berbakti sama orang tua, atau sedang menyambung silaturahmi, atau sedang memberi bantuan kepada fakir miskin, atau sedang, intinya amal soleh, semua amal soleh pasti ada niat di balik itu. Nggak mungkin ada amal soleh tanpa niat, nggak mungkin. Adapun amal soleh tanpa niat itu yang melakukan orang linglung atau orang gila. Tapi kalau orang itu waras normal, tidak dia melakukan apapun, tidak dia berkata apapun, tidak dia menulis apapun kecuali di balik itu ada niat. Terkadang dia pedulikan, terkadang tidak dia pedulikan. Tapi kalau dia ngecek, ditanya niatmu apa, dia pasti punya niat. Kenapa kau tulis ini? Kenapa kau tulis status ini? Kenapa kau komentar seperti ini? Pasti ada niat. Yang tahu itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang niat misalnya berkomentar, niatnya apa? Untuk memperjuangkan kebenaran. Oke, bagus. Ada seorang komentar untuk menunjukkan kepintarannya. Masya Allah, ya Allah juga maha tahu. Ya. Komentar saja niatnya macam-macam ya. Ada orang komentar untuk menyakiti. Allah maha tahu. Jadi maksud saya, amal di sini umum. Semua amal, semua pembicaraan, semua tulisan, semua ketikan, ya semua ini akan ada niatnya di balik itu. Nah, amal pahala balasan sesuai dengan niat di balik seluruh amal tersebut. Saya ulangi lagi tadi, makanya Nabi tidak berkata wa inna likulli imri'in ma amil. Rasulullah tidak berkata setiap orang mendapatkan balasan sesuai amalannya, enggak. Tetapi dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, wa inna likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa? Niatnya. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan contohnya, faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijrat ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang benar karena hijrahnya benar. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Adapun seorang yang berhijrah karena mencari dunia, kemudian atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Saya tanya sama antum, kalau orang berpindah tempat untuk mencari dunia, boleh atau tidak? Boleh. Kalau orang pergi pindah tempat untuk menikah, boleh atau tidak? Boleh. Tetapi ketika dia menampakkan seakan-akan dia hijrah karena Allah, itu masalah. Sejak awal dia bilang saya mau hijrah, mau nikah, enggak ada masalah. Tapi kenapa dia yatadzahar, dia menampakkan kepada orang-orang seakan-akan dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya? Di sini titik penipuan, menipu masyarakat. Seandainya sejak awal dia bilang saya hijrah mau cari istri, apa salahnya? Sudah nazar sana sini nggak terima. Siapa tahu di sana diterima. Saya hijrah ke sana untuk nikah, oke. Saya
saya hijrah ke sana untuk cari berdagang, oke, bukan dosa. Tetapi ketika dia menampakkan bahwasanya dia berhijrah seakan-akan amal soleh luar biasa, berpindah dari suatu tempat menuju kota Madinah seakan-akan untuk Allah dan Rasulnya, maka ketika itu dia tercela karena menipu manusia. Maka perhatikan sini ketika al-a'mal, karena kita tahu al-a'mal ini adalah al-jama' yufidul umum, ya, tufidul umum, maka seorang waspada keumuman, hati-hati. Amal apapun, pembicaraan apapun, ketikan apapun, cek dulu niat kita. Ini ngetik buat apa? Ini tulis buat apa? Ini telepon buat apa? Karena Allah atau karena riya? Allah maha tahu. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wali muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Muslim dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Kata Rasulullah SAW, inna awalan nasi yuqdha alaihi yawmal qiyamah thalathatun. Sungguhnya manusia yang pertama kali yang disidang pada hari kiamat ada tiga orang. Yang pertama, rajulun ustushhid fi sabilillah, seorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang, meninggal mati syahid. Fa utiya bihi, kemudian dihadirkan dia pada hari kiamat kelak. Fa arrafahu ni'matahu, maka Allah ingatkan kepada dia nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa arafaha, maka dia pun ingat. Maksudnya apa? Sebenarnya mengatakan yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat, ya, terkait dengan orang-orang yang beramal soleh karena riya. Riya banyak. Orang riya karena ini, karena itu, karena itu. Tapi di antara orang-orang riya yang pertama kali disidang tiga orang ini. Ini untuk mengkompromikan dengan hadis yang lain seperti awwalu ma yuqda bainan nas fid dima, misalnya. Yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat terkait masalah darah. Maka para ulama mengatakan ini yang pertama kali disidang terkait dengan menzalimi orang. Menzalimi orang banyak, ada menzalimi harta, ada menzalimi harga diri, di antaranya menzalimi darah, menumpahkan darah. Maka di antara orang-orang zalim yang pertama disidang terkait apa? Dengan darah. Dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Maksudnya terkait amal soleh. Ini namanya awaliyah nisbiyah. Yang pertama maksudnya ditinjau dari amal soleh yang pertama kali dihisab adalah apa? Salat. Kezaliman yang pertama kali dihisab apa? Darah. Amal-amal yang riya yang pertama kali dihisab tiga orang ini. Ini tafsiran sebagian ulama dalam kitab-kitab syuruhul hadis. Karena ini riya yang paling parah, karena melakukan tiga amal soleh yang terbaik, ya. Tiga amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama, seorang yang mati syahid, ya, maka dihadirkan. Fa'arrafahu ni'matahu, maka Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nikmat berupa apa? Berupa hal-hal yang terkait dengan jihad, berupa kekuatan tubuh, kelihayan menggunakan pedang misalnya, pandai menggunakan senjata, keberanian, kegagahan, pandai dalam bertaktik dan macam-macam terkait dengan peperangan. Fa'arafa, dan dia ingat, dia tahu semuanya. Maka timbul pertanyaan, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ini dalil bahwasanya setiap nikmat akan ditanya. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang nikmat yang dirasakan. Maka pastikan ikhwan, setiap nikmat yang kita dapatkan akan ada konsekuensinya. Itu bagaimana kau mensyukurinya. Nikmat apapun, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat harta, nikmat motor, nikmat mobil, nikmat rumah, nikmat kecerdasan, akal yang cerdas, ya, nikmat, semua nikmat ada konsekuensinya untuk bersyukur. Makanya Allah bertanya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Allah ingin bongkar. Allah sudah tahu, tapi Allah ingin bongkar, ya. Makanya disebut Allah sari'ul hisab. Allah itu hisabnya sangat cepat karena datanya sudah ada. Bukan ngumpulin data, datanya sudah apa? Ada. Cuma Allah ingin ungkap aja. Makanya hisabnya tidak lambat karena datanya sudah ada. Allah sudah tahu semuanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Makanya Allah tanya, "Wa ma amilta fi, apa yang kau lakukan?" Maka dia mulai cerita, "Qataltu fi sabilika hatta qutiltu." Ya Allah, aku berjihad di jalan Engkau sampai aku mati syahid. Karena Allah sudah punya data, Allah bilang, "Kadzabta, kau dusta."
Walakin qatalta liyaqal huwa jari'. Tetapi kau berperang supaya orang-orang bilang, "Oh, dia ini pemberani, dia ini pemberani." Faqad qil, dan telah dikatakan, ini yang paling berbahaya, paling menakutkan ini. Orang ini berjihad niatnya untuk dikatakan tenar, tersoal sebagai pemberani, dan niatnya dia dapatkan. Followernya banyak, pemujinya banyak, semua orang mengakui dia, tidak ada yang mencelanya, semua memuji dia. Semua orang memuji dia. Dan dia menyangka semua pujian manusia berarti dia selamat. Ternyata tidak. Wa qad qil, dan telah dikatakan tujuanmu agar untuk dipuji telah engkau dapatkan. Makanya ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu masuk Islam, dan bapaknya Hatim At-Tai terkenal suka bersedekah, terkenal seantero Arab orang paling dermawan Hatim At-Tai. Maka Adi bin Hatim ingin tanya kepada ayahnya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ayahku? Karena dulu ayahku suka nyambung silaturahmi, yakrid dhaif, menjamu tamu, yut'imut ta'am, memberi makanan, membagi-bagi makanan. Ayahku begini, begini, begini." Apa kata Nabi SAW? "Kana abuka arada amran fa asabahu." Ayahmu dulu waktu baik-baik begitu, dia ingin sesuatu dan dia dapatkan. Maksudnya dia ingin dipuji dan dia tenar. Dan dia tenar, dia dapatkan pujian tersebut. Jadi kata Nabi, "Kana abuka arada amran fa'asabahu." Ayahmu dulu Hatim At-Tai ingin meraih sesuatu, yaitu ingin terkenal, tersohor, terpuji. Dia dapat atau tidak? Dapat. Kata Nabi, fa'asabahu, dia dapatkan. Selesai. Akhirat tidak dapat. Maka orang yang jihad ini, dia ingin dikatakan sang jagoan. Kata Allah, faqad qil, dan telah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi. Kemudian diperintahkan, maka malaikat maksudnya menggeret dia di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan di dalam neraka jahanam dengan terhina. Digeret di atas wajahnya, dilempar dalam neraka jahanam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Maksudnya ini ustaz. Yang keduanya apa? Ustaz. Ustaz, dai, yang hafiz Quran, yang tukang kasih sanad-sanad ya. Kalau ikhlas Masya Allah, tapi kalau nggak ikhlas begini nasibnya. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Seorang belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan baca Al-Quran. Fa'utiya bihi, maka dihadirkan. Fa'arrafahu ni'amahu, maka kemudian diingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, berupa suara yang indah, hafalan yang kuat, pandai berorasi, ya, pandai menyihir manusia dengan orasinya, ya, dengan kelihayanya dalam berbicara, berpidato. Dan dia ingat itu semua. Pertanyaannya, fama amilta fiha, apa yang dilakukan dengan kecerdasanmu? Jadi kita semua ini punya nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita akan ditanya. Ya, kita akan ditanya. Maka jangan sembarang menggunakan nikmat. Sampai di antara hal yang saya baca dari penjelasan ulama yang menakjubkan saya, ketika saya membahas tentang dalam dosa-dosa besar, ada yang membahas tentang haramnya main catur. Haramnya main catur. Maka sebagian ulama yang mengatakan haramnya main catur, mereka menyebutkan beberapa sebab. Sebab pertama, buang-buang waktu. Sebab kedua, menggunakan akal tidak pada tempatnya. Jadi akal itu nikmat, kecerdasan, digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, maka hisabnya susah nanti. Hisabnya apa? Susah. Dan ini menunjukkan subhanallah, Allah kalau hisab detail ya. Kecuali orang beriman, Allah hisabnya ringan. Tapi kalau Allah ingin menyiksa, maka hisabnya detail. Akal yang harusnya digunakan untuk mikir kebaikan, ketika digunakan yang tidak-tidak, maka kena. Makanya ikhwan, kalau antum lagi di internet, terus ada orang ajak mikir sesuatu yang tidak ada manfaatnya, jangan ikut mikir. Jangan ikut apa? Mikir. Ayo pikirkan kenapa, nggak usah kepo, lewat. Kapan antum ikut mikir yang tidak bermanfaat, nanti ada hisabnya. Kenapa mikirin itu? Yang tidak perlu dipikir, nggak usah dipikir. Baik, maka dia ingat semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia berkata, ya Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Saya belajar ilmu, saya ngajarin ilmu. Wa qara'tu fikal Quran, dan saya baca Quran karena Engkau ya Allah.
Allah berkata, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alim. Tetapi kau itu belajar ilmu supaya orang-orang bilang, oh ini orang ahli ilmu, orang alim, orang hebat, orang ini, orang ini. Ini dia tidak ngomong dia orang alim, tapi dia begitu supaya dikatakan apa? Alim. Bagaimana orang bilang, saya ini alim loh, saya ini jagoan. Ini dia tidak ungkapkan, cuma dia ingin dipuji, orang bilang dia apa? Alim. Bagaimana lagi dengan orang yang ngaku-ngaku, saya ini alim, saya ini alim, saya ini alim. Wa qara'tu liyuqal huwa qari, dan wa qara'ta, dan kau baca Quran supaya dikatakan kau adalah qari, ahli Al-Quran. Faqad qil, dan telah dikatakan. Thumma umira bihi fasubi ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka Jahannam. Hatta ulqiya finnar, dilemparkan dalam neraka Jahannam. Ini yang kedua, mengerikan. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kata Nabi SAW, kebanyakan orang-orang munafik dari umatku ahli baca Qur'annya. Ini maksudnya waspada orang yang ahli Quran. Kebanyakan orang munafik dari umatku ahli baca. Hadis ini dihasankan, datang dalam banyak riwayat, sebagian sanad dhaif, ataupun majmu'ut turuq dengan berbagai macam jalan, dihasan oleh para ulama. Dinilai hasan oleh Busiri, dinilai hasan oleh Al-Albani dan Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian para ulama menjelaskan apa maksudnya Nabi menamakan sebagian ahli baca Quran dengan munafik. Di antaranya karena dua sebab. Ada yang menyebut karena mereka mencari dunia, mereka baca Quran ternyata mereka mencari apa? Dunia. Yang kedua karena mereka riya, karena mereka riya dengan bacaan Qurannya, ingin dipuji, ingin disanjung. Subhanallah, yang jadi patokan bukan masalah banyaknya follower, banyaknya yang kasih jempol, bukan. Tapi apakah niatmu ketika beramal soleh benar atau tidak? Ya akhi, Uwais Al-Qarani tidak ada yang kenal, tapi penghuni surga, tabi'in terbaik. Dan betapa banyak orang yang tidak dikenal menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan follower yang banyak. Ini mereka semua followernya banyak kan? Banyak atau sedikit? Banyak, tersebar. Wa qad qil, sudah tertenar di mana-mana engkau. Huwa jari, huwa alim, ini orang pemberani, ini orang alim, terkenal. Tapi nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. Maka peringatan kepada orang yang ahli Al-Quran dan juga para dai untuk memperbaiki niat mereka. Ya, tidak ada kata terlambat. Sungguhnya para dai terus bertarung melawan riya sampai akhir hayat mereka, karena potensi mereka untuk riya sangat besar, ya, sangat besar. Jadi kita bilang nggak usah yang hadir misalnya ratusan. Oh, hadir kadang cuma 10 orang saja, kadang potensi riya. Ceramah 10 orang sudah masukin ke Facebook, nih lagi pengajian nih. Meskipun 10 orang, gimana kalau followernya banyak ya. Ini lagi ceramah di lagi ceramah di para janda, kemudian macam-macam. Dan tentunya ya potensi untuk, kita tidak menuduh riya, tapi potensi untuk riya sangat besar ya. Ada kawan cerita, ini bukan riya tapi dia cerita tentang saya tanya lika-liku dakwah gimana. Dia pernah ceramah di tempat prostitusi. Jadi yang hadir cewek-cewek itu, apa maksudnya, mbak-mbak itu ya. Mbak-mbak itu hadir baru pasang jilbab, kemudian pengajian. Pas pengajian, kata ada yang setizin, Ustadz, afwan Ustadz, ada tamu. Maksudnya ada pelanggan datang. Minta izin karena ada apa? Pelanggan. Maksudnya dia mau berzina. Berat ya. Ini sekedar intermezzo aja. Tapi menurut saya dakwah itu potensi riaknya sangat besar. Terus yang orang ketiga, rajulun wasa'allahu alaihi, orang yang Allah berikan
kelapangan harta kepadanya. Fa'atahu min asnafil mal, Allah berikan kepada dia jenis berbagai macam harta. Kalau zaman kita ya mungkin sawah ladang punya, properti punya, emas perak punya, mobil-mobil mewah punya, semua harta punya. Apalagi punya harta semuanya dia punya. Kaya raya. Fa'utiya bihi, maka dia dihadirkan. Fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa'arrafah, dia pun ingat. Diberikan berbagai macam harta. Qala fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan harta-harta tersebut? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Kata dia, ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau suka agar aku berinfak di situ kecuali aku akan berinfak. Maksudnya apa? Ada anak yatim saya berinfak, ada janda susah saya berinfak, mau janda tua, janda muda saya bantu, ya. Ada pondok saya bantu, ya. Ada fakir miskin saya bantu, bikin masjid saya bantu, dakwah saya bantu. Semua jalan kebaikan yang kau sukai aku lakukan karena engkau ya Allah. Subhanallah. Dia mengatakan, lihat bagaimana hartanya banyak. Ma min sabilin, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku berinfak kecuali aku infak. Menunjukkan infaknya luar biasa. Karena dia memberikan kata umum, tidak ada satu jalan pun yang kau suka aku infak kecuali aku infak. Semua jalan kebaikan. Bikin masjid, bikin pondok, membantu anak yatim, bantu para janda, bantu fakir miskin, bantu orang sakit, bantu bencana alam, semuanya saya bantu. Untuk jihad, untuk dakwah, semuanya. Ini orang spesial, ini orang hebat. Qala Allah kadzabta, Allah berkata engkau dusta, karena Allah sudah punya data. Walakinnaka fa'alta liyuqal, tetapi kau melakukannya supaya kau dikatakan huwa jawad, ini orang dermawan, donatur top dermawan. Faqad qil, dan telah dikatakan semua orang kenal engkau sebagai apa? Seorang yang dermawan. Ya, mungkin dia pamer, mungkin dia publish, mungkin dia sehingga jadi buah bibir, semua orang memujinya, tidak ada yang mencelanya, semua orang memujinya. Semua orang memujinya. Ini saya disampaikan, jangan sampai gara-gara pujian orang kita terpedaya. Ya, jangan sampai gara-gara pujian orang terpedaya. Orang mudah memuji, orang apalagi orang Indonesia orangnya husnudzan. Kita mau riya, kita mau ini, orang puji. Kita cari pujian, dipuji, dapat. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan, ya. Fasuhiba ala wajhihi. Makanya kadang-kadang saya maksudnya biasa hidup di Arab Saudi, kita tidak dapati orang lebay-lebay. Sini banyak yang lebay, bikin ibadah ini lebay, sedekah begini lebay, pintar begini lebay. Karena suasana tidak seperti sana, orang begitu aneh, ngapain begitu-begitu. Sampai saya pernah hajian sama jemaah haji sekitar tahun 2016 atau sekitar gitu, sebelum pandemi. Tiba-tiba datang orang bagi-bagi al-baik. Jemaah haji, padahal jemaah haji plus biasanya duitnya banyak, tapi namanya bagi gratis, semua orang suka. Ambil cetik, ambil semua, terus pergi. Besok datang lagi, bagi-bagi, entah saya lupa sarung apa saja ada, saya pokoknya bagi. Orang-orang ambil, teman-teman ambil. Mereka ada yang tanya sama saya, Ustaz, itu siapa sih Ustaz? Kok datang pergi, tidak ada dokumentasi, tidak ada foto-foto, langsung cabut. Orang di sini yang begitu, tidak ada yang lebay. Kalau di tanah air kita masih sebagian ada yang apa? Lebay, baru ini dikit. Karena kalau lebay di sana orang heran, kok ada orang kayak begini, kok sedekah, kok pamer-pamer. Orang heran kalau di sana. Kalau di sini orang pamer-pamer, banyak yang nyambut, maka dia tertarik lagi karena banyak apa yang nyambut. Di sana mungkin orang lah, ngapain begitu-begitu? Ya, aneh saja, masa dia kemudian foto, kemudian dia aneh aja ya. Oleh karenanya, kalau ada, maksudnya hati-hati, jangan sampai kita memotivasi orang untuk apa? Untuk riya, hati-hati ya. Benar kita husnudzon, tapi hati-hati, jangan motivasi orang untuk apa? Riya. Kalau kita putus nasihati. Jadi dia beramal, bersedekah supaya dikatakan dia dermawan. Huwa jawad faqad qil, dan telah terkenal. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finar, kemudian diperintahkan untuk digeret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka Jahannam. Wali Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi selain dari Sahih Muslim, fihi
Anna Muawiyah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, lamma sami'ahu baka. Tatkala Muawiyah mendengar hadis ini kemudian dia menangis. Dia tahu tentang ngerinya riya. Wa tala qaulahu, kemudian dia baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Yaitu ayat dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Ketika dia mendengar hadis ini yang panjang, bahwasanya orang-orang saleh seperti ini disiksa, maka dia pun menangis. Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Istiqamah dan juga dalam Majmu' Fatawa menyebut kenapa orang-orang ini pertama kali diazab. Di antara sebabnya karena mereka menampakkan kepada manusia derajat yang tinggi. Karena derajat setelah para nabi adalah siddiqin wa syuhada wa salihin. Ya. Fa hasuna ulaika rafiqa. Ini orang-orang an'amallahu alaihim, yang derajat orang itu apa? Yang pertama para nabi yang paling tinggi, kedua siddiqin, yang ketiga apa? Syuhada, yang keempat apa? Salihin. Nabi tentu tidak. Tetapi mereka ini yang mengajar ilmu ini seperti derajat siddiqin. Para ulama, para ini siddiqin. Yang berjihad para derajat para syuhada. Orang yang menghabiskan uangnya untuk di jalan Allah, orang saleh, orang apa? Saleh. Ketika mereka menampakkan kedudukan yang tidak di masyarakat, ternyata mereka berbohong, maka mereka pantas yang pertama kali disiksa. Disiksa. Karena nampaknya luar biasa di hadapan masyarakat. Derajat-derajat tinggi mereka tapang, ternyata mereka berbohong. Maka Muawiyah ketika mendengar ayat hadis ini, beliau pun nangis. Kemudian beliau baca firman Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami penuhi bagi mereka tujuan mereka tersebut, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi sama sekali. Itu yang ingin dipuji, ingin dibilang jagoan, ingin dibilang orang alim, ingin dibilang qari, ingin dibilang dermawan, Allah berikan, tidak dikurangi. Followernya banyak. Semua orang puji dia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan kecuali neraka jahanam. Habita ma sana'u fiha, maka gugur apa yang mereka lakukan. Wa batilu ma kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan menjadi batil. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya riya dan sum'ah. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.